Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga merupakan pusat pendidikan pertama bagi anak-anak. Siapa di sini yang sayang sama keluarganya? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Kita punya keluarga di rumah, mama dan papa. Kemudian ada juga saudara kita, adik atau kakak kita ya. Nah, ternyata kita akan belajar tentang kita semua, termasuk Pak Simon, itu belajar pertama kali itu melalui papa dan mama kita. Atau melalui keluarga. Jadi di keluarga itu adalah pusat pendidikan pertama kali bagi setiap anak-anak. Tuhan Yesus pun demikian. Siapa ayah dan ibu Yesus? Maria dan Yusuf. Nah, Tuhan Yesus pun demikian. Belajar dari kisah iman daripada Yusuf dan juga kisah iman daripada ibunya Maria. Juga sama seperti kita. Nah, tujuan daripada topik ini adalah anak-anak bisa mengidentifikasi bagaimana peran keluarga sangat penting bagi pertumbuhan iman anak-anak semuanya. Oke? Sudah paham? Paham. Oke, pagi ini Bapak mau tanya, kemarin kita udah nonton film The Pursuit of Happiness ya? Iya. Siapa yang suka nonton? Kemarin pasti semua senang ya nonton filmnya ya? Pak. Oke, Bapak ingin bertanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan ya terkait dengan keluarga, dalam hal ini seorang Kris. Bagaimana nilai-nilai atau kesan apa sih yang kalian dapatkan dari seorang Kris? Siapa yang mau menjawab? Boleh Pak. Oke, silakan. Jadi untuk jawaban saya, yang saya dapatkan dari film The Pursuit of Happiness, dari sosok ayahnya itu, Chris Gardner itu, kalau dia itu berusaha banget, dia pantang menyerah, terus berusaha sama berjuang untuk keluarganya. Jadi di awal juga dia kan udah punya tekad, dia bilang dia nggak mau anaknya itu kehilangan sosok ayahnya. Jadi selama film itu kita tuh kayak dibawa untuk melihat kehidupan dia yang berjuang banget untuk anaknya itu. Dia pantang menyerah nyari pekerjaan, walaupun ya banyak lah masalah yang dia dapatkan. Terus juga dari istrinya, dia juga berusaha untuk membuat rumahnya itu tetap utuh, walaupun istrinya udah mulai kayak mau menyerah gitu dengan keadaan, tapi dia tetap kayak mau meyakinkan kayak kita pasti bisa. Terus dia ya mencari pekerjaan sampai jalan seharian gitu sampai capek. Saya mau menambahkan, Pak. Oke, silakan, Renat. Jadi yang saya bisa ambil dari peran Chris Gardner ini mungkin adalah Chris ini sebagai seorang ayah adalah ayah yang sabar. Jadi dari peran yang dia mainkan, Chris ini sudah, yang tadi Karissa bilang, sudah banyak permasalahan yang dialami. Dari mulai masalah ekonomi, keluarga yang sudah mulai sebentar lagi mungkin terpecah. Tapi dia masih sabar, dia masih ingin mencari cara bagaimana sih dia mau menyatukan kembali keluarganya. Dia ingin mengembalikan situasi ekonomi yang mungkin sudah menurun di keluarganya. Dia tetap mau mencari pekerjaan, tetap merawat anaknya dengan baik. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Karissa dan juga Renat untuk jawabannya. Betul sekali ya. Jadi kita belajar dari film itu adalah tentang ketekunan dan pantang menyerah ya. Jadi Chris tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Misalnya dia harus pergi dengan mesin jualannya itu ya. Dia tidak menyerah, masuk ke beberapa kantor untuk menawarkan mesinnya itu ya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari film ini adalah tentang ketekunan dan pantang menyerah. Yang kedua, harapan dan optimisme. Kita itu kalau hidup, kita harus punya harapan dan optimisme yang besar. Termasuk orang tua kalian. Orang tua kalian di rumah berjuang, mereka optimis, bahkan ketika kalian masuk ke Pradita, mereka berdoa. Mereka ada dalam doa-doa mereka supaya kalian tetap sehat, ya, kalian tetap bisa mengikuti studi dengan baik, ya, kalian bisa pinter, nanti kelak akan menjadi anak yang membanggakan orang tua, membanggakan gereja, membanggakan bangsa dan
negara. Jadi ada harapan-harapan. Harapan-harapan itu bisa dilakukan orang tua melalui doa-doa mereka. Tanpa sadar anak-anak, ketika kalian tidak tahu di rumah kalian, di pojok tertentu atau dalam kamar orang tua kalian sedang berlutut ya, sedang berlutut mendoakan kalian. Mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik. Doa itu kemudian disampaikan dengan harapan-harapan dan optimisme. Selalu memiliki harapan dan pandangan positif terhadap masa depan. Ketika Chris berkata pada anaknya, jangan biarkan siapapun mengatakan kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, ini contoh ya di dalam film ini. Kamu pasti bisa. Ini adalah harapan-harapan yang dibangun. Yang ketiga ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Carissa dan juga Renard ya, adalah tanggung jawab dan kasih sayang ya. Chris tetap bertanggung jawab dan mencintai anaknya dalam situasi apapun. Saat Chris dan anaknya harus tidur di toilet stasiun kereta, Chris berusaha membuat anaknya merasa aman. Demikian juga dengan orang tua kita. Orang tua kita selalu memberikan rasa aman. Kadang-kadang mereka berkorban, ya. Mereka berkorban untuk kita supaya kita merasa aman. Itulah rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang ada pada orang tua kita, ya. Jadi memang keluarga itu anak-anak merupakan tempat pertama kita mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan apa? Pendidikan iman, pendidikan tentang Yesus. Ya, orang tua kalian bawa kalian ke gereja, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang pendidikan yang utama. Oke, anak-anak, jadi orang tua sebagai pendidik utama. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, menjadi fondasi bagi perkembangan karakter, nilai, serta kebiasaan baik sejak dini ya. Jadi memang kita tuh pertama kali nggak belajar dari teman ya. Kita nggak pertama kali ketika lahir ke dunia belajar dari tetangga. Kita tidak belajar dari YouTube, tidak belajar dari TikTok atau media sosial yang lain. Kita pertama kali belajar dari orang tua, sehingga orang tua merupakan fondasi pertama kita ya untuk belajar segala hal, belajar value, belajar nilai-nilai. Nah, pentingnya peran orang tua. Jadi, siapa yang bisa menjawab apa sih pentingnya peran orang tua bagi kamu secara pribadi? Pak, Oke, silakan Kevin. jadi pentingnya peran orang tua itu misalkan dalam segi akademis. Dia ini mengajari anak-anaknya untuk cara berjalan, atau enggak cara menghitung, atau enggak apa etika dan moral-moralnya dalam kehidupan. Baru kalau misalkan dalam pembentukan karakter, dia itu mengajari cara bertanggung jawab pada anak-anak, cara disiplin seperti mengerjakan tugas-tugasnya, dan untuk pantang menyerah atau ketekunan dalam pekerjaan mereka. Oke, terima kasih Kevin. Jawabannya betul ya. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali ya. Jadi soal akademis, soal nilai-nilai itu memang kita dapatkan dari orang tua. Nah, aspek-aspek peran orang tua membangun fondasi karakter dan nilai-nilai moral ya. Itu kalian tidak dapat di media sosial, di tetangga kalian. Menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Sopan sama orang lain, ya. Berterima kasih ketika diberi sesuatu, ya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua kalian. Memberikan rasa aman dan kasih sayang ya. Selalu memeluk kalian ketika kalian jatuh, misalnya lagi main, kemudian jatuh, selalu memberikan rasa aman, kasih sayang orang tua itu benar-benar full kepada kalian. Kemudian menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kalian. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Tisha. Jadi bagaimana cara orang tua itu membangun fondasi karakter pada anak kalau dua-duanya itu sama-sama sibuk bekerja dari pagi sampai larut malam? Bagus sekali Tisha untuk pertanyaannya. Kalau orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai malam, bagaimana membagi kasih sayangnya begitu ya? Nah, ini adalah hal yang perlu kita diskusikan ya, kita refleksikan. Boleh dong, siapa yang tahu jawabannya atau diskusi singkat ya? Oke, mungkin berhadapan-hadapan dulu kalian. Ya, oke, berhadapan-hadapan. Nah, kira-kira dari jawab pertanyaannya Tisha,
Siapa yang bisa memberikan insight bagaimana orang tua memberikan kasih sayang sementara mereka sibuk? Mungkin dari pengalaman pribadi ya, mungkin kita punya pengalaman yang kita bisa belajar dari orang tua kita sendiri, atau dari pengalaman yang kalian dapatkan dari teman-teman kalian yang lain. Oke, siap? Karena pertanyaan ini memang pertanyaan yang juga ditanyakan oleh banyak anak-anak ya. Nah, mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Kadang gini, kasih sayang itu apa yang kamu minta akan kusediakan. Tapi kan tidak sesederhana itu. Ya nggak sih? Papa mama punya banyak uang. Kasih sayang bisa menurut papa mama, misalnya orang tua, kasih sayang, oh Tisha atau Kevin ya, kamu butuh apa sih? Aku butuh mainan, langsung diberikan. Ya, aku butuh jalan-jalan, mungkin sama teman dan sebagainya, punya uang jajan yang cukup gitu. Orang tua bisa menyediakan uang seperti itu, dan mungkin orang tua berpikir itu adalah bentuk kasih sayang. Di satu sisi iya, tetapi kasih sayang itu bukan hanya sekedar memberi saja, ansih pada, nih ada uang nih, kamu boleh main ya ke sana. Tetapi lebih dalam daripada hanya sekedar memberi ya. Memberi itu betul adalah bentuk dari kasih sayang, tetapi tidak sesederhana itu. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan pertanyaanku tadi, kayak bagaimana cara orang tua yang sibuk itu mendidik anak-anaknya agar membangun karakter yang baik. Sedangkan mereka sibuk, nah jadi gimana? Menurut Kevin tadi? Kalau saya, jadi kalau saya kan saya tadi udah menonton dari Chris Gardner. Kan mereka ada solusinya seperti babysitter. Di mana nih babysitter ini mereka bisa, anak-anak ini bisa berinteraksi dengan teman-teman lain dan bisa mengajari dari orangnya itu cara membangun karakternya. Kalau yang lain gimana? Kalau babysitter kan belum tentu babysitternya itu bakal ngajarin nilai-nilai yang sama dengan kalau misalnya anak-anak lain dengan orang tuanya. Babysitternya belum tentu mengerti moral-moral yang seharusnya. Mungkin nanti akhirnya karakternya kurang baik karena pengaruh babysitternya, bisa jadi. Cuman kalau misalnya ngomongin tentang masalah orang tuanya kerjanya sibuk banget sampai malam, ya mau gimana lagi kan, jalan satu-satunya untuk fondasi karakter babysitter. Ada lagi? Oh mungkin ini fondasinya dibangun mungkin pas Sabtu Minggu, karena kan bekerja nggak setiap hari. Tapi kalau misalkan sibuk kali gitu, Sibuk sibuk banget ya. kali. Kalau menurut saya pribadi kan itu kayak sibuk banget kan dari pagi sampai malam. Jadi gantinya kan misalnya di tempat penitipan anak atau apa gitu. Tapi orang tua itu harus bijak gitu dalam memilih tempat penitipan anak atau enggak kayak babysitter, supaya nanti moral-moral yang seharusnya diajarkan oleh orang tuanya itu bisa digantikan gitu sama yang lain. Ya, intinya mencari babysitter yang bagus ya. Iya, mencari bagus. Oke, terima kasih untuk diskusi kalian yang luar biasa ya. Jadi kalau orang tua sibuk dari pagi sampai malam, kemudian tidak punya waktu, bagaimana orang tua mendelivery kasih sayangnya? Tadi pasti mendengar diskusi kalian adalah menyediakan babysitter, tapi babysitternya juga harus yang tepat, atau di tempat penitipan anak, di tempat penitipan anak yang tepat ya. Misalnya tempat penitipan anak untuk keluarga Kristen ya, karena di sana bangun pagi baca Alkitab ya, kemudian nanti ada tidur siangnya, kemudian juga ada makan siangnya, kemudian ada juga doa dan lain sebagainya. Nilai-nilai Kristiani diajarkan di situ. Di satu sisi masih setuju ya dengan kesimpulan yang kalian ambil bahwa dengan mengandalkan babysitter atau tempat penitipan anak. Tetapi jauh lebih solutif apabila orang tua itu juga memberikan waktunya kepada anak-anaknya. Bukan hanya menitipkan, tetapi juga memberikan waktu kepada anaknya. Sesibuk-sibuknya orang tua itu juga harus yang namanya menemani anaknya. Sesekali ketika pulang dari pekerjaan,
harus memberikan waktu. Jangan sampai orang tua tidak punya waktu sama sekali dengan anaknya. Ada satu kisah seorang anak yang sibuk seperti yang Tisha bilang itu. Orang tuanya sibuk seperti yang Tisha bilang itu. Kerja pagi, malam, dan lain sebagainya. Kemudian suatu malam, anak itu datang kepada papanya dan bilang, Pak, di kantor Papa dibayar berapa untuk 1 jam? Karena biasa pekerjaan di luar negeri itu dibayar hitungannya per jam. Tidak sama seperti kita di Indonesia ya. Misalnya, nah papanya menjawab, Nak, kalau Papa di kantor itu sejam, Papa karena papanya seorang yang pekerja keras, di kantor itu Papa dibayar sejam itu $100. $100, cukup gede ya. Berarti $100 Indonesianya jadi 1,5 atau ya 1,6 kira-kira 1,5 1,7 lah. Nah, sejam papanya dibayar $100 ya, $100 gitu. Terus papanya tanya, "Kenapa?" Lalu anak itu dengan sedih dia membuka celengannya dan dia memberikan kurang dari $1 ke papanya. "Pak, kalau Papa di kantor dibayar sejam $1, saya mau membayar waktu Papa dengan uang saya yang kurang dari $100 ini." Apa pelajaran dari cerita ini? Anaknya mencoba membeli waktu papanya. Hanya meminta kurang dari sejam. Kalau papanya di kantor bekerja $100 per jam, mungkin uang celengannya tidak sampai $100 yang dia kumpulkan dari uang jajannya setiap hari. Hanya untuk membeli waktu dari orang tuanya. Ini adalah contoh yang tidak baik kalau orang tua tidak memberikan waktu. Ya. Oke, dititipkan, tetapi juga orang tua punya tanggung jawab untuk yang namanya memberikan waktu kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana kemudian kalau itu tidak ada dalam keluarga kita? Anak-anak tidak ada keluarga yang sempurna ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Ada keluarga-keluarga yang bahkan mereka berjuang untuk makan saja susah ya. Ada keluarga-keluarga di luar sana yang juga mereka menyekolahkan anaknya itu juga susah, biayanya juga tidak ada, bahkan putus sekolah. Ada keluarga-keluarga juga anak-anak di sana yang mereka untuk membeli baju baru aja susah, setahun sekali untuk beli baju baru udah puji Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu kita itu harus bersyukur atas keluarga yang Tuhan sudah kasih kepada kita, ya. Karena banyak keluarga yang tidak seperti anak-anak dan Pak Simon hari ini. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kisah Chris adalah pantang menyerah, berjuang, kemudian memberikan kasih sayang. Oleh karena itu, nanti kita ada proyek berkunjung ke panti asuhan, ya. Proyek Rokartis akan berkunjung ke panti asuhan. Kita akan berbagi. Kalau anak-anak bisa memberikan baju bekas, bisa memberikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan itu, bisa memberikan kasih sayang dengan games, bisa memeluk mereka, bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anak itu, karena mereka mungkin papa mamanya sudah tidak ada lagi. Kalian sudah menjadi berkat bagi anak-anak ini. Karena kalian mendapat kasih sayang dari orang tua, kalian berikan itu kepada orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Nah, karena Rokartis nanti punya proyek itu ya, nanti kita sama-sama ke panti asuhan, kita ngumpul, ada yang punya baju bekas, sepatu bekas ya, ada yang mau kasih uang, beli beras, beli telur. Walaupun apa ya, ini kita proyek bersama-sama, tetapi itu sangat berarti bagi anak-anak panti asuhan yang tidak punya papa dan mama. Tidak punya orang tua. Sepatu, apalagi mereka dapat sepatu baru ya. Tahun lalu kita ke salah satu panti asuhan di Solo, ketika kita kasih sepatu baru kepada anak-anak, mereka senang banget. Sepatu baru ketika mereka membuka boxnya, kalian pernah mendapat hadiah?
senang banget mereka sepatu baru mereka pakai, ada seorang anak kecil, dia dari acara mulai sampai acara selesai dia memakai sepatu itu terus ketika kita berikan. Dan senang bergembira, loncat-loncat dan sebagainya karena mendapatkan sepatu baru. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tapi dia mendapat kasih sayang dari kita semua. Ya, oke, sampai di sini sudah memahami ya tentang bagaimana perjuangan seorang orang tua. Ya, nah, Pak Simon akan memberikan refleksi kepada kita semua ya. Nah, refleksi ini akan mendalami apa sih yang menjadi peran orang tua dalam kehidupan kita. Apa yang paling berkesan ya dari pembelajaran topik orang tua adalah pendidik utama ini. Bagaimana film The Pursuit of Happiness membantu Anda memahami peran orang tua, bagaimana Anda akan mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua adalah guru pertama dan terbaik dalam hidup kita, menghargai peran mereka adalah langkah awal menuju kehidupan yang bermakna. Nah, ini refleksi ini nanti minggu depan ketika kembali teman-teman anak-anak akan sharing tentang refleksi yang kalian punya. Refleksi bersifat pribadi. Refleksi dalam tulisan kalian itu bersifat personal. Contoh refleksi yang bersifat personal. Ada kata saya. Ya, saya. Ketika orang membaca tulisan ada kata saya, itu berarti dia sedang menulis tentang sebuah tulisan yang sangat personality banget ya. Jadi saya melihat dan apa namanya kalian menjawab 3 pertanyaan refleksi ini. Nanti minggu depan kita akan diskusi tentang pertanyaan ini. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran pagi hari ini tentang keluarga. Semoga kalian bisa lebih dalam memahami tentang peran keluarga orang tua dan lebih lagi mencintai orang tua kalian, memberikan pintu maaf kepada orang tua kalian. Kadang gini anak-anak, orang tua kita pernah menyakiti kita ya, pernah memberikan kata-kata kasar dan itu menjadi luka. Jangan sampai luka itu terbawa sampai sekarang bahkan ketika kalian menjadi dewasa. Luka itu perlu sembuhkan. Tapi kadang-kadang juga kita menyakiti hati orang tua ya. Orang tua tersakiti dengan tindakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nanti ketika 4 bulan selesai kalian bisa bertemu dengan orang tua, mungkin kalian ingat ada bagian yang kalian pernah menyakiti orang tua kalian. Pak, Ma, aku minta maaf, aku sudah menyakiti papa dan mama. Ya, aku minta maaf. Karena begitu luka yang orang tua punya itu akan tersembuhkan. Ya, jadi kalian siapa yang pernah minta maaf sama papa mamanya? Angkat tangan. Pernah nggak? Karissa? Pernah. Nah, jadi pernah juga ya. Jadi harus minta maaf sama orang tua dan orang tua juga akan memaafkan kalian karena seberapapun yang kalian lakukan, mereka tetap memaafkan kalian. Lukas 2 ayat 52. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Ya, salah satu membacakannya untuk kita semua. Silakan. Siapa yang mau membacakan Lukas 2 ayatnya yang ke-52? Sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan dibacakan. Lukas 2 ayat 52. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, Yesus semakin dewasa, bertambah hikmatnya dan dikasihi oleh Allah dan manusia ya. Jadi semakin hari kita bertumbuh, kita semakin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Oke anak-anak, demikian pelajaran kita. Jangan lupa untuk refleksinya minggu depan kita akan diskusi berkaitan dengan refleksi pribadi kalian. Nanti tulis dan disubmit di Doodle ya, di LMS kita ya, di Doodle ya. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Shalom semuanya.